Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok C dengan anggota yang pertama ada Putri Wulandari dengan NIM K1C0228, Nadia Munafati dengan NIM K1C0232, Iva Elestari dengan NIM K1C0254, dan Rafa Aurora Afariha dengan NIM K1C0256. Baik, di sini kita mengunjungi wisata Wanasuta yang terletak di daerah Banyumas Barat, tepatnya di Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir. Dengan jarak tempuh yaitu kurang lebih 41 km dari tempat kos kami, di mana Curug Wanasuta ini berada di kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perhutani. Baik, ini perjalanan kami dari tempat kos sampai tujuan yaitu kurang lebih 1 jam perjalanan. Setelah kami sampai di wisata Wanasuta dan kami bertemu dengan penjaga wisata alam Wanasuta tersebut, beliau menjelaskan sedikit terkait batuan dan keadaan alam tersebut. Alirannya sama. Dia sering udah berapa kali ambil batuan ini? Oh iya, ini batu itu ya yang sedimen. Itu untuk apa sih, kadar apa, Mas? Lalu kami melanjutkan perjalanan di wisatanya, di mana berdasarkan studi literatur mengenai daerah Wanasuta, daerah tersebut termasuk ke dalam zona Serayu Utara, di mana pola aliran sungai di daerah Wanasuta termasuk ke dalam pola aliran sungai subrektangular dan termasuk jenis aliran konsekuen, di mana arah aliran sungai searah dengan arah kemiringan lapisan. Kenampakan bentuk V dapat ditemui pada bentukan sungai di kawasan tersebut. Lalu pelapisan batuan yang ditemukan pada sungai tersebut termasuk ke dalam batuan sedimen, di mana proses pelapukan batuan tersebut disebabkan secara mekanik oleh proses pelepasan tekanan. Proses yang dimaksud adalah batuan yang muncul ke permukaan bumi akan melepaskan tekanan dan menghasilkan retakan yang sejajar ke permukaan topografi. Retakan-retakan itu membagi batuan menjadi lapisan-lapisan atau lembaran yang sejajar dengan permukaan topografi. Ketebalan dari lapisan hasil proses sitting ini semakin tebal menjauhi dari permukaan. Struktur batuan sedimen pada daerah tersebut termasuk ke dalam bitfrom, yang merupakan bentuk yang terlihat dari hasil pengendapan pada proses yang melibatkan pergerakan air yang membawa material pada proses sedimen. Berdasarkan genesa pembentukannya, batuan sedimen pada daerah Wanasuta diperkirakan termasuk ke dalam batuan sedimen klasik karena batuan yang terbentuk adalah hasil dari rombokan batuan yang sudah ada yang kemudian dirangkut oleh media seperti air dan diendapkan di suatu cekungan. Lalu hasil identifikasi batuan, kita mendapatkan 4 batuan. Yang pertama yaitu batuan lempung. Batuan lempung merupakan batuan yang memiliki struktur padat dengan susunan mineral yang lebih banyak dari batuan lanau. Lalu batuan basal merupakan batuan yang termasuk ke dalam batuan beku instruktif, yang mana merupakan beku vulkanik yang berasal dari hasil pembekuan magma. Lalu ada batuan pasir, yaitu batuan sedimen klasik yang terdiri dari butiran mineral berukuran pasir atau bahan organik. Lalu yang terakhir yaitu ada batuan konglomerat, di mana merupakan batuan yang terbentuk dari partikel kecil yang membentuk sedimentasi. Untuk ciri-ciri batuan lempung yaitu tekstur halus berwarna coklat keemasan, merah, dan abu-abu, di mana proses pelapukan atau alternasi di batuan beku dan ditemukan di sekitar batuan induknya, yang kemudian material lempung mengalami proses diagnesa sehingga membentuk batuan lempung. Lalu untuk batuan basalt yaitu ciri-cirinya berwarna merah agak kecoklatan, berongga dan bertekstur halus kekasaran atau kurang proses pelapukan. Lalu untuk ciri-ciri batu pasir yaitu berwarna kuning dan merah yang tersusun dari butiran-butiran pasir, di mana tekstur batuan jika dipegang seperti ada butiran pasir. Proses terbentuknya yaitu batuan pasir dari bahan-bahan yang lepas karena gaya beratnya sehingga menjadi terpadatkan. Lalu untuk ciri-ciri batu konglomerat yaitu memiliki material kerikil-kerikil bulat, batu dan pasir yang merekat satu sama lain. Apabila dilihat seperti batuan-batuan kecil yang diikat oleh butiran-butiran pasir. Batu konglomerat ini memiliki tekstur yang kasar, dan untuk proses terbentuknya yaitu dari bahan yang lepas karena adanya gaya berat yang terpadatkan dan terikat. Batuan ini berwarna abu kehitaman dan bentuk tidak bulat, namun ada sedikit runcing-runcing karena batuan-batuan kecil yang diikat oleh pasir tersebut. Lalu untuk kesimpulan, berdasarkan hasil observasi lapangan dan analisis peta lembar geologi Majenang, daerah Wanasuta termasuk ke dalam formasi halang dengan kode TMPL-TMH. Formasi ini tersusun dari perselingan batu pasir, batu lempung, batu napal, dan tufa dengan sisipan breksi.
Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.